Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan fiddin, arsadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan anugerah untuk bisa melanjutkan pembahasan kita terkait dengan ciri-ciri qalbun salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya hidayah kepada kita semua dan semoga hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah menerima seruan kebenaran, untuk menjadi tempat yang baik bagi tumbuhnya keimanan yang ada di dalam diri kita. Ikhwan fiddin, kita akan lanjutkan pada ciri yang ketiga, yaitu orang yang memiliki qalbun salim, maka dia akan bersegera untuk menyambut seruan, panggilan yang mengajak kepada keimanan. Bahkan bukan hanya sekedar itu, maka dia itu sebenarnya ingin mendapatkan lebih terkait dengan masalah keimanan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Maka kami pun kemudian beriman. Kami menyambut seruan itu. Kemudian, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kabar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana sikap orang-orang yang beriman ketika mereka itu diajak kepada keimanan. Diajak kepada perkara-perkara yang akan menjadikan mereka lebih baik dalam keimanannya. Diajak kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang ma'ruf. Maka mereka kemudian bersegera menyambut seruan itu tanpa pikir-pikir. Mereka akan sambut seruan itu dan mereka akan mengatakan, kami beriman. Tanpa kemudian berusaha mengcounter, mencela dan sebagainya, tapi dia berusaha menyambut seruan keimanan itu. Siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang mengajaknya, ketika itu perkara yang baik, perkara yang benar, maka dia akan sambut itu. Diajak untuk hadir di kajian, dia berusaha menyambut itu. Diajak untuk melakukan amal soleh, ayo kita bantu saudara kita itu sedang membutuhkan, dia akan berusaha untuk menyambut itu. Ayo kita berusaha memakmurkan masjid, ayo kita berusaha untuk menghidupkan sunnah, dia akan berusaha untuk menyambut itu. Bukan menjegal, bukan mencela. Ini sikap orang yang memiliki hati yang baik. Berbeda dengan sikap dari orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit atau bahkan mungkin orang-orang kafir. Ketika mereka ini diajak kepada perkara-perkara keimanan, mereka akan meremehkan hal itu, mereka akan kemudian menganggap itu sesuatu yang sepele, tidak penting, atau justru malah menghalang-halangi.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan itu menjadi bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ada orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ada orang yang lebih menyukai perkara-perkara yang buruk daripada perkara-perkara yang baik. Ketika ada orang ingin mengajak kepada kebaikan, justru mereka menghalang-halanginya. Mereka berusaha menggagalkan atau merusak kebaikan itu. Nah, jadi ada dua hal yang mungkin berbeda, yaitu sikap orang-orang yang memiliki hati yang selamat di satu sisi, sementara tetap ada orang yang memiliki hati yang tidak baik. Respon ketika mereka diajak kepada kebenaran pasti akan berbeda, pasti akan bertolak belakang. Maka tinggal bagaimana kita, apakah kita ingin seperti orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang sehat, hati yang dengan segera menyambut seruan keimanan, seruan kebajikan, dia berusaha mendukung, berusaha ikut terlibat di dalam itu besar atau kecil kontribusinya, atau sebaliknya dia justru malah sebagaimana orang-orang yang tersesat, sebagaimana orang-orang yang memiliki hati yang keras, hati yang berpenyakit, dia menolak ketika diajak kepada urusan akhirat, dia menolak ketika diajak kepada urusan yang ma'ruf, bahkan dia berusaha menghalang-halangi itu semua agar manusia, agar orang lain tidak melaksanakan amal-amal soleh, tidak menegakkan syiar. Ada hal-hal yang baik, dia wah ini enggak cocok ini, ayo dibubarkan. Sementara ketika ada keburukan dia siap jadi sponsor. Nah, monggo ini direnungkan. Kita tidak perlu menilai orang lain, tapi ini untuk introspeksi pada diri kita masing-masing. Kita lihat hati kita lihat respon kita terhadap hal semacam itu. Apakah kita ketika ada seruan kebajikan kemudian kita merespon dengan baik, atau sebaliknya? Apakah kemudian ketika ada hal yang buruk kita berusaha menolak atau malah mendukung? Yang tahu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pada kesempatan di pagi hari ini ciri yang ketiga, semoga menambah kebaikan pada diri kita semua. Semakin kita tahu bagaimana memperbaiki hati, semoga nanti kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih dari dosa, dalam keadaan hati yang sehat dan selamat. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.